Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sam TV dimanapun berada. Pada malam hari ini kita kembali lagi bertemu. Saya Zidan Kasbian Masih dan ditemani oleh Bapak Ahmad. Ya, kemarin pemirsa Sam TV sudah menonton ya, sudah tahu Bapak Ahmad ini siapa. Bagi yang belum menonton, Bapak Ahmad ini adalah salah satu orang yang suka memperhatikan keadaan bangsa Indonesia ini. Beliau yang gencar sekali menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda di Indonesia ini. Pak Ahmad, apa kabar? Mohon izin. Mas Zidan, alhamdulillah sehat ya, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Nah, ini kan musim lagi nggak menentu, Pak. Ya, semoga Pak Ahmad diberikan kesehatan terus ya, Pak ya. Amin, amin, amin. Walaupun agak ngedrop sedikit ini sebenarnya memang karena kesibukan Mas Zidan. Ya, Pak Ahmad, malam ini kita mau bincang-bincang apa nih? Wah, kita ini sesuai kemarin yang pernah kita iklankan ya. Oh iya. Kemarin kan kita pernah mengiklankan. Nah, sampai jumpa nanti kita di episode berikutnya kita akan membahas tentang kebangsaan dan bela negara. Oke, itu baik. Mas Zidan. Ini topik malam ini menarik sekali nih pemirsa nih. Jadi kita nanti akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin pemirsa semua penasaran gitu. Apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara ini? Kalau menurut Pak Ahmad itu apa sih, Pak? Jadi pendapat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, Mas Zidan ya. Iya, betul. Jadi kalau wawasan kebangsaan itu cara pandang suatu bangsa tentang memandang diri sendiri dan lingkungannya. Jadi cara pandang dari sejarah, dari budaya dan lain sebagainya itu bagaimana unsur-unsur bangsa tersebut memberikan pandangan tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi dilihat dari segi sejarah, budaya gitu kan. Nah, kalau bela negara itu adalah segala upaya tenaga, pikiran itu untuk membela, mempertahankan negara. Nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara Indonesia ini, ya bagaimana kita mempertahankan, ikut andil dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ini sangat luas, Mas Ida. Sangat luas. Kita kulik dari sejarah saja. Indonesia ini berdiri itu bukan dari hadiah, Mas Zidan. Betul. Mas Zidan mungkin ya teman-teman lah pemirsa itu pasti sudah paham. Indonesia ini merdeka itu hadiah atau bukan, Mas Zidan? Bukan hadiah kan? Iya. Nah, perjuangan luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa dengan berperang. Jadi bukan serta-merta hadiah, persemakmuran lah katakanlah seperti negara tetangga kita itu kan, itu persemakmuran dari penjajah itu kan. Nah, kalau kita ini negara Indonesia ini luar biasa dari tumpah darah para pahlawan. Nah, itu yang harus kita pegang teguh, Mas Zidan. Kita ini bukan negara pecundang. Kita ini punya mental pejuang. Itu kalau kita mengambil dari sisi sejarah. Indonesia ini sangat luas, Mas Zidan. Apa yang perlu kita beri wawasan kepada diri kita sendiri, kepada generasi muda, itu coba Mas Zidan ini coba sekarang kita pikirkan bersama-sama. Saya carikan negara di seluruh dunia yang komplit, Mas Zidan. Maksudnya? Komplit sumber daya alamnya. Oh iya, paham. Nah, kita punya semuanya kalau itu, Pak. Kita punya semua kan? Betul. Coba kita cari satu-satu, mulai dari minyak. Ada, Indonesia ada. Emas. Ada itu. Batu pasir. Betul. Ya kan?
banyak sekali. Gas bumi. hutan, Iya. gas bumi, terus pertanian, semua sumber daya alam itu kita punya semua. Itu coba carikan negara. Sekarang kalau Timur Tengah, negara yang kaya raya itu Mas Idan, negara yang kaya raya Timur Tengah itu hanya memiliki apa? Minyak aja. Minyak saja. Padahal kita juga punya loh, Pak. Kita Iya, minyak punya. Kita minyak punya. Timur Tengah tidak punya selengkap kita. Misalkan contohnya ya katakanlah tumbuhan bayem lah. Kita sering dengar ini Mas Idan kalau orang umroh haji gitu ya. Di sana itu bahkan ada yang mengatakan biaya satu pohon itu untuk menghidupi satu pohon dengan untuk menghidupi manusia. Ada yang bilang itu katanya lebih mahal pohon katanya. Itu kan luar biasa Indonesia ini. Sedangkan kita bangun dari tidur itu keluar itu langsung lihat pohon, langsung lihat hijau-hijauan. Itu yang perlu kita pahami dulu. Unsur-unsur yang ada di Indonesia ini, yang ada di negara kita ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu Mas Idan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, gitu Mas Idan. Tadi kan Pak Ahmad mengatakan bahwa kita itu lengkap sebenarnya Pak ya. Di Indonesia itu lengkap sekali, tapi kenapa sampai sekarang kita ini masih dicap negara yang belum maju ya Pak. Kita itu kalah dengan negara-negara lain. Padahal kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah ya seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Kira-kira itu gimana sih Pak ya Pak? Ya, penyebabnya itu apa? kalau kita membaca apa namanya ya, penyebabnya itu kita agak ngeri-ngeri sedap Mas Idan. Sebentar Pak. Tapi ini sebenarnya topik sensitif nggak sih Pak? Nanti jangan-jangan saya bahas yang gini didatangi tukang bakso lagi kan bahaya juga. ya sebenarnya kita mau ngomong masalah ini itu sensitif atau tidak sensitif itu sebenarnya ini hal umum Mas Idan. Hal umum. Ya kita membahas wawasan kebangsaan, membahas bela negara itu kan pelajaran SMA. Iya betul sih. Betul dah? Iya betul. Mas Idan ini basicnya kan pendidikan ini. Iya. Nah itu kan guru. Di pelajaran SMA ada kewajiban kita sebagai warga negara ini untuk bela negara itu kan mulai dari SMA, bahkan mungkin SMP ya. Dari SD itu sebenarnya sudah ditanamkan itu sudah ditanamkan dari SD itu. Masalah bela negara kan bukan hal yang sensitif. Iya betul. Hanya setelah justru kita ini menginjak dewasa, kita mengetahui secara lengkap dunia luar itu kadang-kadang nanti yang akan menjadi sensitif. Karena kita nanti arahnya nanti seperti tadi pertanyaan Mas Zidan ini kan. Agak ngeri-ngeri sedap nanti. Kenapa kita negara yang komplit? Cari seluruh dunia Mas Zidan, cari. Nggak ada yang selengkap Indonesia, yang punya hutan, yang punya laut, yang punya emas, nikel. Ya, nikel itu kandungannya terbesar di seluruh dunia loh Mas Zidan. Iya. Sampai kemarin itu ya ada di apa? Elon Musk itu mau ini tuh nikel nah, kan itu karena untuk apa namanya itu yang kendaraan Tesla itu ya betul itu. Nah, karena nikel di Indonesia ini kandungannya itu menurut pakar-pakar apa namanya ya, pertambangan itu terbesar kandungannya di seluruh dunia. Bahkan itu untuk emas saja ini kemarin dari kalau tidak salah itu ketua alumni Institut Teknologi Bogor itu pertanian Bogor ya, IPB ya itu ya, itu menyampaikan bahwa ada kandungan emas yang sampai sekarang itu belum tersentuh di Nusa Tenggara Barat itu kandungannya itu 12.000 triliun. 12.000 triliun. Kalau itu kita bisa mengolah sendiri, kaya sekali kita ya. Luar biasa. Dari sektor pertambangan ini Pak Mahfud nih, Pak Mahfud ya, Pak Mahfud MD itu pernah menyampaikan, kalau saja di Indonesia itu tidak ada korupsi, bukan tidak ada korupsi, di sektor pertambangan saja tidak dikorupsi, seluruh orang Indonesia itu selama 1 bulan itu bisa mendapatkan uang 20 juta tanpa kerja Mas.
itu baru dari sektor pertambangan loh itu. Ini Pak Mahfud MD pada waktu itu menyampaikan itu, beliaunya masih menjadi Menko Polhukam. Saking kayanya kita ya, Pak. Saking itu baru dari 20 juta per bulan tanpa kerja. Tanpa kerja. Aduh. Itu Mas Idan. Kira-kira. Bisa gitu ya. Ngeri. Bagaimana itu baru dari sektor pertambangan loh Mas. Iya. Belum dari sektor kelautan. Dari sektor kelautan ini perikanan kita ini bagaimana ini, luar biasa itu. Oke, tadi kan Pak Ahmad mengatakan kita harus menjaganya gitu kan. Berarti kita perannya bagaimana sih sebagai warga negara itu untuk menjaga Indonesia kita ini gitu Pak? Nah, bahwa menjaga ini ya, membela negara ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3. Itu setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itu pasal 27 ayat 3. Kita punya undang-undang. Yang khusus mengatur itu ya? Ya, yang khusus mengatur bela negara. Jadi kalau komponen utama itu kan TNI. TNI ya, komponen utama itu. Nah, kita sebagai warga negara ini itu kan cara bela negaranya seperti apa? Ya, betul. Ya kita taat kepada pemerintah yang sah. Kita taat kepada pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah ya. Nah, pemerintah yang sah, betul nggak? Siap, betul. Nah, pemerintah, saya yakin lah pasti pemerintah itu mempunyai cita-cita, mempunyai cita-cita yang luhur bagaimana membawa Indonesia ini akan menjadi baik, akan menjadi negara maju. Itu. Karena ya tentunya pemerintah itu memang harus berjuang. Jangankan pemerintah Mas Idan memimpin satu negara yang jumlah penduduknya lebih dari 270 orang. Mas Idan nih kalau jadi RT itu kan paling 30 orang nih. Iya, betul. Nah, 30 orang ini. RT itu mimpin RT aja, kemauannya kan sendiri-sendiri. Iya, beda betul semua. Iya, betul. Beda semua. Apalagi memimpin 270 juta jiwa, kepala, yang isi kepalanya berbeda-beda. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai kontribusi. Kalau memang kita bertentangan, ya sebenarnya kita banyak bertentangan. Misalkan wajar kemauan kita, ini gimana sih Indonesia ini? Kekayaan alam yang sedemikian banyak ini kok nggak kemana-mana. 79. Kita udah merdeka berapa tahun ini kita? Sudah merdeka 79 tahun kan? Nah, kok nggak maju-maju ini? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, semakin terpinggirkan. Itu kita coba kalau berpikir seperti itu, kita pun sebenarnya ya Allah, ya Tuhan. Nah, kita kan bagaimana ini? Kok sudah 79 tahun kita belum, ibaratnya masih banyak yang belum merasakan menikmati dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia ini sejarahnya luar biasa loh. Panjang sekali. Ya, panjang sekali. Saya ada sebuah kajian itu bahwa negara Atlantis, Mas. Dari negara Atlantis dulu itu, kekayaannya itu berada di bawah laut Nusantara. Ya. Kekayaan negara Atlantis itu. Setelah itu disambung dengan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, Nusantara gitu kan. Ya. Nah, itu selama kurun waktu berapa ya, kalau tidak salah 500 tahun itu terjadi pergantian kekuasaan seperti itu. Nah, kita itu harus paham sejarah, Mas, karena betul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Sejarah terdahulu kita. Termasuk itu kan quotes dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu tentang jas merah itu, Pak. Nah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi ngomong tentang sejarah nih, Pak, saya rasa itu banyak sekali generasi muda sekarang, khususnya para pelajar,
yang seakan-akan itu mereka lupa dengan perjuangan kita, perjuangan para pendahulu kita. Contohnya mereka hanya untuk upacara bendera saja, mereka kan malas sekali, nggak hikmat seperti itu. Banyak sekali pelajar-pelajar yang melakukan hal-hal bodoh, kayak hal yang kecil lah, bolos sekolah itu kan pelanggaran kecil. Kemudian ada juga yang melakukan hal bodoh seperti tawuran, ya kan, mati karena tawuran itu kan hal konyol sekali dan Betul. tidak mencerminkan rasa persatuan. Nah ini salah kita di mana sih Pak, kok bisa anak-anak seperti ini gitu? Apakah sistem pendidikannya yang salah, atau pemerintah ini kurang memberikan wadah kepada generasi muda, kurang mendidiknya, atau bagaimana sih itu? Kalau pendapat Pak Ahmad gimana Pak? Nah, itu kalau sudah masuk ke ranah itu, Mas, itu sebenarnya yang tadi disampaikan agak sensitif. Atau keren? Loh, ya betul, itu kita agak sensitif. Dulu tadi kan Mas Jidan menyampaikan bahwa mengulik dari penyampaian presiden pertama kita ya Pak Soekarno ya. Jas merah ya. Pak Soekarno ini menyampaikan, beri saya 1000 orang tua, akan ku cabut Semeru. Berikan saya 10 pemuda, akan ku guncang dunia. akan ku guncang dunia. Iya, itu Cukup dengan 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Makanya yang dirusak generasi muda. generasi muda. Itu jawabannya sebenarnya simpel, tapi ini ngeri-ngeri sedap di situ tadi itu. Cara merusaknya, Mas, itu yang ngeri-ngeri sedap. Iya, Pak. Oh, iya. Jadi kontrol dari pemerintah. Tapi di awal tadi loh, Mas, saya sudah menyampaikan, kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung pemerintah yang sah. Harus mendukung pemerintah yang sah ya, mendukung pemerintah yang sah dan apa namanya? Kalau kontribusi kita jangan asal protes. Namanya orang mau mimpin RT aja seperti tadi saya sampaikan, susahnya minta ampun kan. Apalagi mimpin sebuah negara. Kalau kita ada kekurang puasan gitu, kita sampaikan dengan cara-cara yang betul dengan cara-cara yang prosedur, dengan cara-cara yang konstitusional gitu. Nah, jadi kalau Mas Zidan menanyakan bagaimana, itu sangat prihatin Mas Zidan, sangat prihatin saya. Jadi sekarang saya ini pernah saya menulis Mas Zidan dari tahun 2009 kalau nggak salah. Itu kasus pemerkosaan dan pembunuhan sadis yang korbannya adalah anak di bawah umur, yang pelakunya adalah anak di bawah umur, dan dilakukan oleh lebih dari 1 orang pelakunya itu karena gencarnya, maaf ya ini ya, memang apa namanya, teknologi, iya kan, teknologi, gencarnya teknologi, kita mengakses apa namanya situs-situs, makanya kita pemakaiannya kita harus arahkan agar yang dari sisi positif, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai keluarga kita itu lebih banyak mengakses ke hal-hal yang negatif. Bahkan kalau bisa tutup itu akses negatif. Karena kita sangat prihatin. Coba sekarang kita dengar berita di TV, kasusnya pemerkosaan, pembunuhan, anak di bawah umur, dan dilakukan dengan cara yang sadis. Bahkan pelakunya itu anak di bawah umur. Nah, itu sebenarnya tidak boleh hal-hal seperti itu dianggap hal-hal yang remeh. Tidak boleh itu hal-hal seperti itu dianggap hal yang remeh. Karena apa? Kalau di suatu bangsa itu kan ada ini, kalau dalam Al-Quran ini bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu bangsa kalau bangsa tersebut tidak merubahnya. Jadi artinya ya kita dari sebagai misalkan unsur negaranya itu kita harus pengawasan, jangan sampai
apa namanya, hal-hal seperti itu menjadi gencar. Jadi bagaimana negara itu andil di situ, mungkin memblokir situs-situs yang bisa membuat para generasi muda ini menjadi cuek terhadap nasionalisme, Mas. Jadi kita tadi membahas wawasan kebangsaan, bela negara, itu kita bagaimana caranya generasi muda ini kaitannya dengan apa? Ya tadi itu 10 pemuda saja Pak Karno menyampaikan bisa mengguncang dunia. Nah, jangan sampai hanya dengan 2 pemuda mengguncang dunia, tapi karena hal-hal yang negatif. Murid berani sama guru. Iya, betul sekali itu. Itu kan? Sering dijumpai itu, Pak. Sering dijumpai. Itu aduh, kita sensitif Mas mau ngomong. Iya kan? Kita mau ngomong nih nanti penegakan hukum kurang, nanti kita Kena nanti lagi ya. kena lagi kan gitu. Cuman ini sudah sangat memprihatinkan. Murid berani dengan guru, anak berani dengan orang tua. Itu. Nah, kaitannya tadi wawasan kebangsaan dipandang dari segi sejarah, dipandang dari segi budaya. Indonesia ini budayanya adalah adat ketimuran, Mas. Iya. Sekarang orang dengan orang itu ketemu. Coba rasakan Mas Idan. Kan udah saling cuek. Betul enggak? Iya, udah luntur gitu. Luntur. Kalau dulu kan kita ketemu orang di jalan itu, Pak, tindak pundi. Nah, sekarang rumahnya mana gitu kan. Nah, kita silaturahminya lebih baik. Sekarang udah cuek. Kayaknya hidup ini kayak mau sendiri-sendiri gitu. Jadi individualismenya itu semakin tumbuh kita. Itu ini, termasuk Pak. pengaruh teknologi itu sih Pak, kalau menurut saya sih. Ya, bisa itu pengaruh teknologi itu. Dan budaya-budaya barat kan memang seperti itu, dan mungkin masuk dari teknologi yang tidak terbendung itu. Kalau kita mau bendung teknologi sebenarnya juga nggak bisa juga. Jadi bagaimana caranya kita harus menyesuaikan diri sebenarnya sih Pak. Harus lebih bijak lah seperti itu. Tadi Bapak mengatakan bahwa bela negara itu bisa dilakukan bagaimanapun caranya ya Pak, berarti ya Pak? Ya. Nah, dan salah satunya mungkin sebagai orang tua dengan membatasi itu tadi ya, bisa masuk juga nggak itu? Masuk juga. Karena bela negara itu tadi ya saya sampaikan ya, komponen utama itu kan TNI ya, komponen utama. Nah, ada komponen cadangan. Komponen cadangan itu ya semua ini karena sishankam merata kita ini. Sistem pertahanan dan keamanan merata kan gitu. Itu ada istilahnya ini ya, apa? Sistem pertahanan universal itu ya Pak ya? Ya, maksudnya, betul. Ya, artinya semua komponen masyarakat itu kita, makanya kaitannya dengan pasal tadi. Semua warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Saya termasuk komponen utama, cadangan sama pendukung ya? Ya, komponen pendukung gitu. Jadi kalau bagaimana cara-cara kita bela negara, kalau TNI jelas angkat senjata gitu. Nah, kalau kita sebagai warga negara ya sesuai perannya masing-masing. Kita menjadi seorang guru ya, kita menjadi guru yang baik, menjadi seorang tokoh agama menjadi tokoh agama yang baik gitu. Jadi kalau dulu Mas Idan itu kan belum ada TNI nih. Iya. Kalau tentara ada dari dulu. Ya, kalau tentara ada kan sebutannya itu berbeda-beda. Artinya begini, kalau tentara itu dari zaman kerajaan mungkin ada ya. Prajurit gitu, tentara ada. Cuman TNI ini kan Tentara Nasional Indonesia itu kan setelah masa kemerdekaan ya, tahun 1945 5 Oktober itu ya. Iya, 5 Oktober kita diperingati hari TNI itu. Nah, dulu yang berjuang itu adalah seluruh komponen masyarakat, rakyat bersatu. Ada dulu Tentara Keamanan Rakyat gitu kan. Nah, TKR itu. Kita kalau mengulik sejarah itu luar biasa, sejarah Indonesia itu panjang sekali. Nah, kaitannya ini Mas Idan. Kalau tadi membahas masalah kekayaan alam. Itu kekayaan alam itu dikelola oleh negara untuk rakyat atau negara. Kesejahteraan rakyat. Oh iya, itu yang itu amanat undang-undang juga itu Mas Idan. Itu ya
Karena kita kalau membahas Indonesia ini Mas Idan itu luar biasa. Kita bisa menang dulu Indonesia, padahal musuh-musuh kita ini sudah menggunakan teknologi, sudah modern, menggunakan tank, menggunakan apa namanya senjata, kita menggunakan ketapel, kita menggunakan panah, kita menggunakan tombak, bambu runcing, kita bisa menang. Iya. Itu karena kita punya apa kita Mas? Persatuan. Kita punya persatuan, kita punya tekad, kita bukan mental pecundang, dan kita punya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Betul enggak? Betul. Nah, dan itu sudah, ya saya kadang-kadang berpikir gini Mas, apa ada kaitannya ini nanti dengan yang diramalkan oleh Joyoboyo itu? Apa itu Pak? Loh, Indonesia itu nanti akan menjadi negara yang jaya, adidaya, tapi memang harus melalui beberapa tahapan proses. Ada murko. Nah, kalau kita ini orang Jawa ini ada murko ini artinya melalui sebuah apa namanya? Tempaan lah istilahnya. Tempaan. Jayanya kapan? Besok. Setelah kita ada murko itu akan turun Satrio Piningit. Siap. Nah, akan turun Satrio Piningit. Kalau kayak di Jawa lah kita, kalau kayak di Jawa ini kan ada katanya nanti mau ada apa namanya? Kayak semacam bencana. Bencana itu bisa alam, bisa bencana dari manusia itu sendiri. Nah, itu termasuk perang itu bencana ya Pak ya? Bencana. Padahal ini lagi panas sekali di geopolitik ini. Nah, ini geopolitik ini luar biasa ini kan. Ya, itu mungkin seperti itu Mas Idan. Nanti wah kita kalau membahas masalah sejarah budaya itu nanti kita bisa panjang. Nanti kita bisa sambung lagi itu masalah seperti itu, nggak selesai sampai di sini. Berarti ya. Kunci pamungkas yang ada di kita itu adalah persatuan ya Pak? Persatuan. Dan Pancasila itu benar-benar ideologi yang paling sempurna ya kalau ideologi yang paling sempurna itu di seluruh Indonesia itu tidak ada. Di seluruh dunia itu tidak ada yang mempunyai falsafah Pancasila itu tidak ada. Jadi yang paling lengkap itu. Dan dulu kalau kita melihat sejarah ke belakang, ketika zaman Majapahit pun ideologinya juga hampir sama seperti kita Pak. Kan Gajah Mada itu kan menaklukkan banyak sekali suku itu. Ya. Nah itu juga, dan katanya Pancasila itu juga diambil dari era-era Majapahit seperti itu sih. Dan tetapi yang membuat hancur kerajaan Majapahit itu adalah perpecahan dalam kerajaannya sendiri. Jadi mungkin bagaimana caranya kita harus menjaga itu, bagaimana kita harus tetap bersatu seperti itu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang ancaman nih Pak, Bapak kan salah satu pengamat bangsa nih Pak. Nah, kira-kira ancaman paling besar yang kita hadapi di zaman sekarang itu apa Pak? Ini sensitif lagi nih Mas Idan. Pokoknya malam ini bahaya semua ini. ini kita pembahasannya sensitif ini kalau seperti ini. Nanti kita bisa dicari nih gitu kan. Atau yang bakso ya, datang ya. Tapi enggak apa-apa. Ini kita tujuannya baik Mas. Artinya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan bangsa. Nah, artinya ancaman itu sekarang ini ancamannya tidak dengan konvensional, tidak dengan perang yang tembak-tembakan langsung nyata ya. Dengan senjata invasi ya. Invasi gitu, tidak seperti itu. Tapi justru yang apa namanya ngeri-ngeri sedap itu tadi itu adalah perang yang dikondisikan Mas. Seperti tadi ya? Merusak generasi muda. Indonesia ini gimana caranya dipecah belah, tokoh agamanya dipecah belah. Nah, ya maaf, artinya seperti kemarin kita di wawancara pertama itu kan kita membahas tentang Gus itu ya. Nah, loh ya betul itu. Maaf, dulu itu maaf ya, kiai itu kalau perang itu berdarah-darah Mas. Iya. Nah, sekarang itu mau berdarah-darah bagaimana kalau didatangi koper isinya apa Mas? Nah, lo kita belak-belakan aja lah kita, betul dah? Iya betul. Ya betul kan? Betul. Iya udah kita terang-terangan aja lah. Itu yang bahaya itu seperti itu. Maaf, artinya ini yang ngeri-ngeri kan tadi seperti ini termasuknya ini. Iya betul. Nyata Mas.
Kita ngomong barang nyata loh Mas, kita bukan ngomongin Mengada-ada enggak ya? mengada-ada tidak. Lagian negara kita kan demokrasi, kita bebas berpendapat. Ya, demokrasi betul. Ini artinya untuk kebaikan kita bersama. Nah, ancaman yang didesain. Oke. Itu saya nggak mau melanjutkan lah masalah itu. Tapi nanti suatu saat nggak apa-apa, kita uncai semua. Apa itu ancaman yang didesain? Biar Indonesia ini nggak kuat. Tujuannya apa? Itu untuk mengambil sumber daya alam. Karena kalau Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, berdiri di atas kaki sendiri, kita ini bisa bikin pagar keliling Indonesia itu kita justru mengembargo luar negeri. Kita bisa hidup sendiri aja ngapain sendiri. gitu ya? Iya. Punya Nah, semuanya, ancaman yang didesain itu karena apa? Seperti dulu waktu di SCTV itu Mbak Hanum itu mewawancarai Pak Hendro Priyono itu. Nah, itu kan di media juga itu. Nah, artinya Indonesia ini dikondisikan ini gimana caranya biar saya bisa ngambil sumber daya alam. Ada dalangnya ya berarti. Wah, itu yuk kita udahlah, itu hal umum. Ancaman yang lebih bahaya lagi, David Attenborough, adu domba. Sekarang melalui apa Mas? Melalui hoax. Iya betul. Betul enggak? Betul, Itu melalui media sosial. Jadi ini dibayar suruh ngomong seperti ini, sini dibayar suruh ngomong seperti ini. Yang perang di bawah. Ya, asal ada uang aja Ya, ya. desain itu tadi lah, udahlah itu. Gitu Mas Didan. Iya. Tapi ada juga satu Pak yang menurut saya juga ancaman bahaya ini. Korupsi ya. Korupsi. Korupsi kan juga kayaknya membudaya sekali di Indonesia ini gitu kan. Tapi kita bahas lain kali mungkin ya Pak ya. Bahaya Mas. Bahaya Mas. Oke, Bahaya. terakhir ya Pak. Ya tadi korupsi udah kita bahas loh Mas. Waktu pertambangan itu tadi. Oh iya, Om. Jika di sektor pertambangan saja loh, kekayaan alam Indonesia itu pertambangan, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Kalau di sektor pertambangan saja tidak ada korupsi, itu orang Indonesia itu 20 juta per kepala per bulan tanpa kerja. Udah, wis. Nggak usah bingung-bingung konten sampean. Oke, terakhir Pak nih. Apa pesan yang disampaikan Bapak kepada pemirsa Sam TV khususnya generasi muda Pak dalam upaya bela negara ini? Ya, terima kasih Mas Didan atas bincang-bincang kita ya. Yang pertama saya tentunya mohon maaf kepada pemirsa semua, kepada Mas Didan dan seluruh kru Sam TV apabila dalam penyampaian saya ini banyak kekeliruan, kesalahan, mungkin perlu kita perbaiki. Ya, perlu kita perbaiki. Namun untuk pesan kepada generasi muda, karena fokusnya kalau bagi saya ini adalah generasi muda. Dan itu sudah pesan dari presiden pertama kita Bapak Soekarno itu ya. Artinya dengan 10 pemuda saja bisa mengguncang dunia. Itu ya saya pesannya itu agar kita benar-benar yang belajar dengan belajar yang baik, berbakti kepada orang tua, belajar yang baik untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mencari hal-hal yang positif. Mencari bahan, mencari rujukan itu hal-hal yang positif. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Karena pengaruh hal-hal yang negatif itu memang desain sekali itu oleh desain tadi. Ya, oleh asing udahlah kita katakan aja, kita tidak apa-apa. Jadi kita demi menjagalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Agar ketika pesan ini mudah-mudahan tersampaikan kepada generasi muda, ini untuk kebaikan kita ke depan. Untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Gitu Mas Ida. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad atas perbincangan pada malam hari ini. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngomong-ngomong lagi dengan topik yang beda lagi. Asik kan Mas Ida? Luar biasa mantap sekali walaupun ngeri-ngeri sedap. Baik pemirsa Sam TV, itulah perbincangan pada malam hari ini. Tentunya banyak sekali yang dapat kita petik dan yang perlu diingat salah satunya pada perbincangan hari ini adalah
bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan juga kewajiban. Kita berdiri di tanah Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, kita minum dari air Indonesia. Tentunya kita harus menjalankan kewajiban kita, dan kewajiban itu tentunya harus dipenuhi. Jadi saya teringat salah satu quotes dari salah satu pemimpin negara ya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan terhadap negaramu. Baik, itu saja pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kami berbincang-bincang banyak. Sekian dari kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.